Hai semua, perkenalkan nama saya Xenia dari BINUS Online University dengan NIM 28026297774. Jadi hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai karakter building Pancasila dengan tema pendidikan berkualitas dan judul Suara Mahasiswa AI dan Masa Depan Pendidikan. Yang pertama kita masuk ke latar belakang masalah. Pendidikan tinggi saat ini menghadapi transformasi besar menuju pembelajaran digital. Pandemi mempercepat proses adopsi online learning dan teknologi AI. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, literasi digital yang rendah, serta kurangnya dukungan institusi masih membatasi inovasi. Kondisi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan juga setara. Di sini saya mempunyai 6 highlight points. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dari yang tadinya metode tradisional itu beralih ke digital. Selanjutnya adalah online learning. Pandemi itu percepat adopsi LMS dan platform lainnya, atau digital lainnya. Yang ketiga, teknologi AI seperti ChatGPT, Grammarly, AI Tutor itu makin umum. Yang keempat, akses tidak merata, jadi kendala pada perangkat dan juga internet. Yang kelima, literasi digital yang rendah, dosen dan mahasiswa itu masih terbatas. Yang terakhir, minim dukungan, jadi inovasi mahasiswa itu kurang difasilitasi oleh kampus. Selanjutnya, dari latar belakang masalah, kita langsung masuk ke dalam rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan dalam proyek kali ini saya susun untuk mengidentifikasikan kondisi nyata penerapan teknologi pelajaran di kalangan mahasiswa. Pertanyaan ini difokuskan pada bagaimana persepsi mahasiswa terhadap inovasi pembelajaran digital, tantangan akses dan literasi digital yang dihadapi, serta bentuk inovasi teknologi yang dianggap relevan dan efektif. Selain itu, rumusan masalah juga menekankan pada kontribusi mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi pendidikan. Nah, beberapa pertanyaan yang saya highlight untuk kali ini adalah yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan teknologi pembelajaran di kampus? Selanjutnya adalah inovasi teknologi seperti apa yang dianggap efektif dan juga relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah tantangan utama dalam akses pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang terakhir, bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi pembelajaran. Dari rumusan masalah yang ada terdapat hasil temuan. Jadi mahasiswa itu melihat AI itu sebagai peluang yang sangat besar dalam dunia pendidikan, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti ketergantungan, kesenjangan akses, dan kurangnya kesiapan untuk sistem. Harapannya pendidikan ke depan itu lebih fleksibel, inklusif, dan juga didukung dengan pembinaan yang aktif. Berapa 6 penemuan pada kali ini, yaitu yang pertama pendidikan berkualitas, cara belajar berubah, pemanfaatan AI, kesiapan pendidikan, kesenjangan akses, dan harapan mahasiswa. Penjelasan pada penemuan kali ini kita langsung lanjut ke poin pertama, yaitu pendidikan berkualitas. Jadi mahasiswa menilai pendidikan yang baik itu bukan hanya soal nilai, tapi juga kemampuan berpikir yang kritis, kreativitas, dan juga kesiapan menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, cara belajar berubah. Jadi kini belajar itu bisa dilakukan di mana aja, lewat HP maupun lewat laptop. Namun informasi yang sangat banyak itu kadang sangat membingungkan. Sebenarnya mana yang benar dan mana yang kurang bisa dipercaya. Selanjutnya adalah pemanfaatan AI. AI seperti ChatGPT itu membantu mencari ide dan juga referensi. Tapi jika terlalu bergantung, itu bisa membuat mahasiswa kurang melatih kemampuan berpikirnya sendiri. Yang keempat adalah kesiapan pendidikan. Tidak semua dosen dan sistem kampus itu siap dalam perubahan teknologi. Ada yang masih memakai cara lama, namun ada juga yang sudah mencoba metode digital. Selanjutnya ada kesenjangan akses. Jadi mahasiswa di kota yang besar itu lebih mudah mengakses teknologi. Sedangkan yang di daerah tertentu itu masih banyak kesulitan karena internet yang lambat dan juga tidak punya perangkat yang memadai.
Terakhir, harapan mahasiswa. Mahasiswa menginginkan pendidikan yang fleksibel, inklusif, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Jadi, kampus dan pemerintah itu diharapkan mendukung fasilitas ini dan pembinaan yang etis. Solusi yang saya tawarkan saat ini adalah menekankan keseimbangan antara teknologi, akses yang adil, dan pembinaan yang etis agar pendidikan ini tetap relevan dan inklusif di era digital atau era AI. Solusi yang ditawarkan paling pertama adalah penguatan literasi digital. Jadi mahasiswa dan dosen itu perlu perhatian agar bisa penggunaan teknologi, termasuk AI, secara bijak dan tidak hanya jadi pengguna pasif. Selanjutnya ada peran dosen dan juga peran kampus. Jadi dosen itu tidak harus yang ahli teknologi, tapi perlu memahami dasarnya penggunaan AI untuk membimbing mahasiswa. Kampus juga perlu menyediakan fasilitas digital, internet yang cepat, dan ruang belajar modern. Yang ketiga adalah akses merata. Pemerintah dan kampus itu harus memperhatikan mahasiswa di daerah-daerah tertentu dan menyediakan subsidi internet, pinjaman perangkat, atau pusat pembelajaran berbasis komunitas. Yang keempat, etika dalam penggunaan AI. Mahasiswa itu perlu diarahkan agar tidak sekedar copy paste, tapi tetap mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Selanjutnya ada pendidikan fleksibel dan inklusif. Jadi kurikulum perlu menyeimbangkan teknologi dengan nilai yang humanis, tujuannya agar semua bisa berkembang tanpa merasa tertekan oleh tugas, tapi termotivasi oleh belajar untuk belajar. Selanjutnya kolaborasi antara mahasiswa dan kampus. Jadi mahasiswa itu diberi ruang untuk berinovasi, misalnya membuat aplikasi, platform belajar, ataupun proyek yang berbasis AI yang bisa bermanfaat bagi komunitas kampus maupun sekitarnya. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Refleksi pribadi saya pada proyek yang diberikan kali ini adalah yang pertama pengalaman yang berharga. Saya belajar menyusun pertanyaan, menjaga alur, dan menggali pandangan narasumber. Selanjutnya adalah pengembangan diri. Jadi saya itu juga melatih komunikasi, berpikir kritis, dan mengelola informasi. Kesadaran baru yang saya dapat pada proyek kali ini adalah AI itu membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada nilai GPA, jadi pentingnya generasi adaptif dan bijak memanfaatkan teknologi. Selanjutnya juga ada empati dan inklusi, jadi memahami masih ada kesenjangan antara teknologi yang di daerah dengan yang di kota. Komitmen saya ke depan adalah terus belajar, menjaga integritas akademik, dan berkontribusi menghadapi perubahan zaman. Sekian dari saya untuk hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan saya sangat berterima kasih sekali atas dukungan kalian. Terima kasih. Bye.